الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الخلائق أجمعين تعالى بتعالى وعلى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيبنا رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنصورين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي. Kita hormati bersama guru-guru masyarakat semua, pada sebelumnya kembali dan mengajak mengumpulkan kita mengajarkan kata kita dan syukur kita pada Allah Subhanahu yang tentunya atas limpahan rahmat nikmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan bagi hari ini kita kembali kita menjalankan yakni memberikan petunjuk antara Al-Quran dan tentunya penulisan. Oleh karenanya, mari sama-sama kita ikhlas syukur kita dengan membalas tahmid. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, serta harapan kita yang yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari beliau yang nanti akan kita akan proses seperti imam beliau yang kiamat dengan saja wala bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah dalam dunia alhamdulillah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji Ahmad bahwa pagi ini kembali kita mendapatkan kesempatan melebihi kenikmatan dunia ini. Jadi dalam satu riwayat kita menyaksikan ketika seorang hamba itu bangun dari malam berikutnya, kemudian melangkahkan kakinya untuk berangkat ke masjid. Sebelum melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia mendahulukan melaksanakan sholat nafilah atau sholat sunnah atau sholat qabliyah subuh, maka qadimahnya dia akan mendapatkan manfaat, mendapatkan kehidupan dunia ini. Itu nikmat luar biasa. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan anjuran-anjuran dan sunnah yang diperintahkan oleh kita. Salah satunya yang disampaikan oleh dalam kitab Al-Qur'an, kita dianjurkan untuk senantiasa menyirangi hati kita, memberikan asupan gizi untuk hati kita, untuk kaum kita. Kalau badan kita gizinya itu berupa asupan dari makanan, cari makanan yang kita konsumsi, vitamin, bergizi, mineral, hati kita juga membutuhkan. Kalau hati kita tidak pernah diberikan asupan gizi, maka hati kita tidak akan sehat dan namun kelahiran
yang sakit, dan kalau dibiarkan terus hati kita akan menjadi salah satu asupan gizi yang bisa kita berikan kepada kaum atau hati kita dengan cara ilmu. Karena ilmu itu adalah asupan gizi bagi kaum kita, bagi tanah dari kita. Makin banyak gizi yang kita berikan kepada hati, makin banyak kita belajar, makin banyak kita mengikuti majelis-majelis taklim, maka makin memperkecil kesempatan hidup kita untuk sakit dan itulah padahal kenapa saya sebutkan bahwa ribuan kita pasti tidak bisa mendapatkan nikmat dari kita yang luar biasa, maka harus kita berikan itu. Baik, sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan bahwa di minggu pertama setiap bulannya kita akan bertafsir Al-Quran, yang mana kebetulan pada minggu kemarin kita sudah memasuki pembahasan surat Al-Ikhlas, yang mana kita kemarin spesifik membahas tentang memahami tafsir dan makna secara tekstual. Maka secara zahirnya kemarin kita sudah. Maka izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menambah sedikit materi tetap masih pembahasan seputar surat Al-Ikhlas, akan tetapi kita sedikit menekankan ke arah kontekstualnya, ke arah pesan yang terkandung di dalam. Setelah kita memahami dan akhirnya alangkah baiknya kita memahami pesan pokok dalam surat ini. Karena itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi terpilih kita. Jadi kita kalau beli barang-barang elektronik bahkan sepeda motor itu pasti kan akan disertakan buku panduan gitu. Supaya dalam penggunaan barang-barang tersebut tidak dan bisa menjaga keawetan dan bisa menjaga kepastian dan itu kita diarahkan, itu kita diberikan dulu. Allah menurunkan Al-Quran itu juga bukan memberikan tuntunan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita supaya kita menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu meraih kebahagiaan. Sesuai dengan koridor, sesuai dengan jalan yang berbeda. Maka ironi ketika seseorang itu mengakui Allah sebagai Tuhan dan mengakui Al-Quran itu sebagai petunjuk akan tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mempelajari Al-Quran. Baca itu tidak mampu. Belajar membaca aja tidak. Apalagi belajar tafsir, takwil dan mempelajari tentang ini tentang pokok yang terkandung dalam. Mudah-mudahan dengan kita secara bersambungan harapannya, kenapa saya mengutamakan dulukan surat-surat pendek yang karena surat-surat pendek itu yang sering kita, yang mayoritas dari kita itu secara aktiannya, secara tekstual, maka secara teori ketika kita sudah hafal, sudah paham tekstualnya, sudah hafal bahkan terjemahannya sudah, maka kita berusaha untuk memahami makna yang terkandung dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sendiri. Dan lebih dibanding ayat-ayat yang panjang
yang mungkin belum kita hafal dan belum kita pahami maknanya, walaupun tetap itu kita dianjurkan semua ayat-ayat dari Al-Quran dan anjurnya menunjukkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung untuk memasuki pembahasan kesempatan ini. Di dalam surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat kemarin kita pahami makna dan cara terjemahannya, cara tafsir dan takmilannya. Maka secara garis besar ada 2 macam pesan pokok yang mana 2 pesan pokok ini menjadi asas penting dalam kita hidup beragama, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi ini asas itu. Utamanya kita sebagai muslim. Utamanya kita sebagai orang yang mengaku umat yang beriman kepada Allah. Yakni 2 pokok pesan itu apa? Tauhid dan syirik. Tauhid dan syirik. Ini menjadi asas penting dalam kita berakidah, dalam kita bersyariat, dan dalam kita berakhlak. Jadi muaranya ini adalah 2 pokok, 2 pilar. Tauhid dan syirik. Maka saya memandang penting, kemarin ketika saya ditanya oleh Pak Ustaz, kira-kira untuk minggu pertama silahkan apa? Saya memutuskan kami kemarin sudah berdasarkan waktu, saya kira belum bisa menyampaikan secara penuh saya tadi. Harapannya dari 2 pesan pokok ini, mari kita betul-betul bersatu, mari kita betul-betul bersatu, supaya kita betul-betul bisa mengaplikasikannya dari kaitannya dengan dan bersyukur. Nah ini menjamin bagaimana amal-amal kita kelak. Apakah kita mendapatkan manfaat dari setiap ibadah yang kita lakukan? Apakah kita bisa memetik amal-amal yang sudah kita tanam, yang sudah kita kumpulkan selama hidup di dunia ini, ketika kita di akhirat, apakah kita bisa memetik, menuai, panen, atau tidak? Ini yang menunjukkan ketauhidan di maka di sini himbauannya ini menguatkan tauhid dan menghindari syirik. Menguatkan tauhid dan menjauhi syirik. Maka saya ingin mengajak sedikit kita mencermati apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Ya. Kaitannya dengan dan itu. Jadi saya sedikit merangkum apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada 1 bab dalam Ihya Ulumuddin itu bab tauhid wa tawaksul. Itu membahas tentang ketauhidan dan bertawakal kepada Allah. Maka ini sedikit saya rangkum dan saya mengajak mari kita pahami betul-betul supaya kita paham apa itu tauhid dan apa itu syirik. Bisa dilihat bapak-bapak dan ibu-ibu, kelihatan nggak tadi teksnya itu? Itu adalah sedikit rangkuman dari pengertian tauhid menurut Imam Ghazali yang memang disampaikan
pengertiannya silakan dibaca dengan sapi bahwa secara garis besar tauhid itu menganggap Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang harus kita anggap, satu-satunya zat yang pantas kita ikuti, dan satu-satunya zat yang punya asma dan sifat yang senantiasa kita aplikasikan sebagai pencerminan zat Allah dalam kehidupan kita. Maka dari pengertian yang dipaparkan oleh Imam Ghazali ini, pembagian tauhid kita pahami satu. Insya Allah mudah-mudahan waktunya pada kesempatan ini. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit, yang penting kita paham, tidak sedikit. Jadi kita sedikit. Macam yang pertama itu adalah tauhid Tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu ada tauhid yang kaitannya dengan keimanan kita, gambaran kita terhadap Allah, pensifatan kita terhadap Allah itu begitu. Yakinnya hati kita dan sanubari pikiran kita terhadap Allah itu begitu. Allah itu Allah itu Somad. Itu keyakinan itu yang ditanamkan dalam surat Al-Isra itu termasuk dalam ranah tauhid itu. Jadi ketika kita meyakini alam semesta ini secara otomatis ada yang wong meja yang kita pakai yang ada dalam hadapan kita itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Sling tidak ada itu tidak. Ada yang menciptakan, ada yang tidak. Siapa? Ya tukang itu. Ya tukang kayu. Semua segala hal itu pasti ada itu. Maka ketika kita dihadapkan seperti itu, alam semesta yang kita pandang luar biasa ini, kita udah, maka larinya kita tahu kembali keyakinan kita akan bahwa Allah Subhanahu. Saya tidak ingin panjang lebar karena mungkin itu adalah karena kata spesifik untuk sedikit mengulas walaupun tidak harapannya mudah-mudahan kita bisa yang mana rububiyah ini akhirnya terangkum dalam satu disiplin ilmu adalah yang membahas tentang rukun ini. Muaranya itu adalah ilmu tauhid. Muaranya adalah ketauhidan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muaranya itu tujuan dari adanya diciptakan ilmu akidah. Tujuannya itu adalah untuk menumbuhkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu. Maka para ulama ini menciptakan satu disiplin ilmu namanya itu ada cabang-cabang iman. Yang pertamanya kita diminta iman. Dia rukun iman. Ada Allah, ada kita. Muaranya menumbuhkan